Mbak Sari dan Mbak Ketua. Akhirnya saya bertemu lagi dengan mereka bertiga ya. Jadi ada beberapa kejadian yang tidak sempat saya abadikan, yaitu waktu dari Luwuk ke Palu, karena saya kejar kapal. Jarak tempuh itu 650 kilo dan saya kejar, jadi tidak sempat saya abadikan. Sombong. Enggak, bukannya sombong, cuma memang kejar kapal. Kalau saya ngoceh-ngoceh ngevlog itu dijamin nggak bakalan kena kapalnya. Dan walhasil sekarang saya sudah berada di Balikpapan, Kalimantan. Ini bersama Pak Ketua dan Ibu Negara dan Mas Wahyu juga ya. Jadi ada perubahan jadwal dari saya sendiri. Yang seharusnya itu saya masuk Manado, tapi ternyata saya gagal masuk karena kapal yang dari Pagimana ke Gorontalo itu belum ada kepastian jadwalnya begitu. Nah, saya kan di Luwuk kan 5 hari ya kalau nggak salah ya, 5 hari 4 malam itu di Luwuk nunggu kapal. Itu nggak ada kepastian dari pelabuhan Pagimana gitu loh, entah kapan ada atau kapan, itu nggak ada sama sekali, nggak ada kepastian. Nah, untuk itulah saya putuskan saya skip Manado. Saya skip tidak ke Manado untuk kemudian langsung gas menuju ke arah Palu. Jadi dari Luwuk ke Palu itu jaraknya 650 km. Itu saya gas dalam 1 hari dalam waktu 10 jam ya. Saya gas dari Luwuk itu jam setengah 10, sedangkan sampai Palu itu jam setengah 9. Jadi kurang lebih 10 sampai 11 jam tanpa berhenti. Gila, luar biasa. Nah, kenapa saya gas ke Palu? Untuk menyusul ini 2 orang biadab ini ya, 2 Vespa 3 nyawa ini teman saya ini yang udah duluan sampai Palu ya. Jadi dari Palu untuk kemudian menyeberang ke Balikpapan, Kalimantan, Borneo. I'm back to Borneo ya. Setelah tahun 2014 kemarin saya ke tanah Borneo, akhirnya saya kembali lagi. I'm back in business in Borneo. Tadi tuh kata-kata tuh pertama di tanah Borneo. Setengah perjalanan menuju Samarinda, rest dulu bareng 3 manusia luar biadab ini. Nah, ini sepanjang perjalanan mereka itu bertiga itu harusnya saya ikutan. Nah, harusnya ikutan kayak gini, tapi berhubung dia udah mendahului dan saya ketinggalan, akhirnya saya tidak dapat konten bikin kopi di pinggir jalan sambil masak. Dimana di situ nggak ada yang jualan kopi, kita bisa kopi. Nah, luar biasa kan? Yo, akhirnya memasuki kota Samarinda ya. Ini sekitar 5 sampai 7 kilo lagi udah masuk Samarindu dan Samarini. Hari kedua di Samarinda dan hari ketiga di Kalimantan. Sekarang ya masih bersama tim Onar berkabut. Nah, sekarang dari Samarinda mau menuju ke Penajam. Ya benernya Penajam ya. Penajam itu calon ibu kota baru Indonesia ya. Nanti akan saya lewati ke sana ya. Dan ini dari Samarinda balik lagi ke Balikpapan, ya. Masuk ke pelabuhan apa, Bah? Nah, jadi pelabuhan apa? Pelabuhannya apa? Pelabuhannya apa Balikpapan? Iya, saiki. Orang ngerti, kelalen. Pokoknya pelabuhan lupa. Nanti untuk menuju ke Penajam. Untuk menghemat waktu, karena kalau ditempuh dengan jalan darat katanya konon jalannya bergerunjal. Jadi lebih baik lewat laut saja. Dan bikin tepongnya udah lagi. Dan setelah dari Penajam nanti kita lanjut ke Kalteng untuk menuju ke Pangkalan Bun. Nah, dari Pangkalan Bun itu baru nanti nyebrang lagi ke Semarang, ke Tanah Jawa.
gue sempromong guys. Raja Sempromong ngoroki kuping. 2 hours later. Ada metik ngepot. Penajam, akhirnya sampai di Penajam. Masih Kaltim juga sih ini. Cuma untuk mempersingkat waktu dan menghindari jalanan rusak, itu harus nyebrang. Kalau lewat darat sebenarnya bisa, cuma jalanan rusak dan muter ya, muter agak jauh. Nah, ini lebih baik naik perahu getek layar, Anglia numpak perahu layar, yang dina minggu pariwisata. Perjalanan masih jauh ya, masih sekitar 900 km lagi dari sini ke Pangkalan Bun. Itu akan kita tempuh dalam waktu, pokoknya minggu harus sampai sana. Minggu siang, insya Allah minggu siang harus sampai sana, karena kapalnya berangkat itu minggu malam. Jadi kalau bisa sebelum malam harus sampai sana hari Minggu. Untuk sampai ke Palangkaraya mungkin besok ya, kalau hari ini nggak nyampe. Besok mungkin sampai Palangkaraya, terus dari Palangkaraya masuk Pangkalan Bun. Itu juga mungkin nyampe hari Minggu. Jadi sekitar 3 harian waktu yang akan kita tempuh. Hari Jumat tanggal 7 April masih di Kalimantan, tapi sekarang sudah memasuki Kalimantan Selatan ya. Kalimantan Selatan, dari Kalimantan Timur menuju ke Kalimantan Selatan untuk kemudian menuju ke Kalimantan Tengah. Wah, tapi ini melalui jalur pintas. Nanti 6 Maret. Maret ya, Maret. Ya ding, Maret bukan April. Maret ini, maaf. Jadi nanti menuju ke arah Buntok. Nah, dari Buntok nanti langsung cus menuju ke Palangkaraya. Sekarang awali hari dengan sarapan yang telat. Menunya masih sama, masih rese. Sekarang ada juga sama. Bumbunya juga sama. Kecap saja. Ada bumbu kecap, ada jengkol, ada jangan gori, dan ada gorengannya juga. Ini kali ini ya agak berbeda dikit lah, yang sama cuma resenya. Baru berjalan sekitar kurang lebih 10 km dari sarapan alias makan siang yang tertunda, atau makan siang dan sarapan yang tertunda. Vespanya Mas Wahyu jebol pistonnya ya, ring piston dan pistonnya hancur, pecah belah, dan buringnya juga agak baret sedikit. Terpaksa ini di step untuk menuju ke kota selanjutnya, ya kota apa ya dia, Mayang, Kamiyang, guys, pokoknya itulah. Pokoknya tadi melewati kota Tanjung. Di kota Tanjung sempat ditemui beberapa komunitas Vespa, minta pertolongan di sana. Ternyata tidak ada yang punya piston maupun buringnya satu set sekalian, itu nggak ada yang punya.
akhirnya mencoba peruntungan ke kota selanjutnya, yaitu di Tamyang. Ya benar, kalau nggak salah Tamyang, kota Tamyang. Di sini akan bertemu dengan Mas Hirman yang bengkel Vespa juga. Ini mungkin insya Allah di sini ada ya, di tempatnya Mas Hirman ya. Kalau di tempatnya Mas Hirman nggak ada ya bablas ke Buntok bablas ke Buntok dengan kondisi di step seperti ini yang notabene jaraknya kurang lebih 60 kilo lagi ya. Semoga di Buntok ada ya, tapi semoga di tempatnya Mas Herman ini yang kurang lebih mungkin 7 kilo lagi di Tamyang juga ada ya, jadi bisa terselesaikan dengan lancar. Itu dua. Oh, ada ya. Oh, didorong aja lah. Di step ya. Mas Hirman yang mana, Mas Hirman? Mas Hirman yang mana? Ini. Oh, kamu ya? Andri. Akhirnya sampai di bengkelannya Mas Hirman. Malam habis dandan mesin di tempatnya Mas Hirman, akhirnya kita berempat nginep di tempatnya Mas Rido ya. Ini di basecampnya NSP, tempatnya Mas Rido. Ini memang tempat ngumpulnya anak-anak itu di sini kalau lagi touring. Dan hari ini mau lanjut lagi ke Buntok, kalau insya Allah kalau bisa sampai ke Palangkaraya hari ini. Jadi semalam itu karena ada trouble, akhirnya kita nginep di sini dan lanjut hari ini. Jembatan Kalahin, wih luar biasa jembatannya. Jembatan Kalahien apa Kalahien? Waduh. Kalau ini sungai apa ini kira-kira? Sungai Barito atau Sungai Kapuas ya? Luar biasa ya. Kalimantan itu sungainya itu gede-gede. Ada Kapuas, ada Barito, ada Mahakam. Wis, jos gandos, kotos-kotos pokoknya lah. ...118 km lagi sampai Palangkaraya. Dan sekarang di sini. Ini sekarang lagi berada di mungkin di Kecamatan Timpah atau apa gitulah. Pokoknya yang ada rest areanya itu ya, ada penjual-penjual bensin eceran banyak banget tadi. Kita lagi rehat dulu di sepanjang jalan ini karena Vespanya Mas Wahyu itu agak kotor juga karburatornya. Little child, dry your crying eyes. How can I explain the fear you feel inside? 'Cause you were born into this evil world, wherever and now I know just why. No more president. Just look what we have done. All that we destroy, you must build again. When the children cry, let them know we try. 'Cause when the children sing, then the new world begin. Welcome to Palangkaraya.
Akhirnya sampai Palangkaraya. Ini kurang lebih mungkin sekitar jam 6 ya, jam 6 sore atau mungkin setengah 7 juga bisa, karena emang jalan kita itu pelan banget ya, maksimal 40 kpj, 40 sampai 60 kpj mungkin lah, karena memang Vespanya Mas Wahyu itu kalau dibawa kenceng-kenceng langsung gancet terus, jadi harus pelan-pelan. Yuk, habis makan terbitlah kenyang, dan sekarang giliran motornya yang butuh minum ya, karena kita lanjut lagi ke Sampit semampu kita sih, tapi target kita hari ini sampai Sampit sekarang jam 7 malam, wajib harus sampai Sampit minimal itu ya, karena dari Sampit ke Pangkalan Bun juga masih jauh, masih sekitar 230 kilo lagi ya. Dengan kapal besok itu kalau nggak salah sekitar jam 12 siang, kalau nggak jam 3 sore. Luar biasa, luar biasa. Sari Jo, sari tem. Ini sudah keesokan harinya ya, tepatnya hari Minggu sekarang. Nah, jadi sekarang posisi saya di antara Sampit dan Pangkalan Bun. Semalam saya rest di Sampit di pom bensin jam 2 ya. Jadi jam 2 itu kita sampai Sampit, dan setelah itu langsung istirahat dulu selama 2 jam 3 jam. Terus jam 5 gas, dan akhirnya sekarang jam 6 sampai sini. Ini perbatasan antara Bun dan Sampit intinya. Ayo. Jalan berangkat dan jalan pulang itu harus berbeda intinya ya. Jadi pantang banget melalui jalan yang sama ketika pulang gitu loh. Makanya kalau berangkat dari Surabaya menuju ke Makassar, Sulawesi, itu nggak mungkin banget kalau melalui maksudnya kalau pulang melalui jalan yang sama, yaitu melewati Makassar lagi, itu nggak mungkin banget. Itu udah sejak zaman dahulu ya, baik touring lokalan maupun touring luar pulau itu udah dari dulu kayak gitu. Jadi nggak pernah melalui jalan yang sama. Makanya hitung-hitung sambil ngaspal di tanah Borneo sekaligus melalui sebentar ini blind spot. Hitung-hitung sambil mengaspal di tanah Borneo, hitung-hitung sambil mencari jalan pulang yang berbeda, begitu maksudnya. Selamat datang di kota manis Pangkalan Bun. Wah, selamat datang di kota manis Pangkalan Bun. Ini pasti manis-manis orangnya. Aduh. Manis manja grup ini. Ceweknya manis-manis, cowoknya juga manis-manis. Akhirnya saling mut-mutan. Kembang gula bukan manis kabeh. A few moments later. Ada. Naik kapal Dharma lagi pulang ke tanah Jawa.
dunia. One eternity later. Akhirnya sampai Tanjung Mas Semarang. Dengan selamat ya. Kapal ditempuh selama 18 jam. Termasuk cepat. Kapal Dharma Citra 9. Nih pelabuhan Tanjung Mas kene. Kali Kiwi hilang. kali ini banjir.